Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan tentang argumen, pendapat, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, nggak ada kelebihannya, bahkan banyak kekurangannya. Kita sebut saja dia Mr. Sok Tahu. Oke Mister, salah satu sobat Mister ada yang bertanya nih Mister di kolom komentar tentang cobaan Mister. Wow. Iya Mister, gimana menurut Mister sudut pandang Mister tentang cobaan? Cobaan itu kira-kira apa, sama nggak dengan ujian ya? Kalau menurut Rizky sama ya? Sama ya. Sama. Biasanya kalau ujian itu diberikan kepada orang di saat dia udah belajar ya. Belajar, ketika di ujungnya dia kan diuji gitu. Sudah melalui proses belajar dulu ya? Kan proses belajar artinya. Jadi bisa dibilang ujian itu untuk naik tingkat ya. Ya kan? Ujian itu naik tingkat. Ujian itu diberikan oleh Tuhan itu untuk menaikkan level seseorang atas waktu yang dia luangkan untuk belajar dan terus belajar. Ya setiap hari kita memang dianjurkan untuk terus membaca kan, belajar dan belajar, sehingga ketika dia bisa melalui itu maka untuk dinaikkan levelnya, maka Tuhan akan memberikan cobaan, ujian gitu kan? Sama seperti anak sekolah. Iya, udah sama capek itu. Belajar, kemudian dikasih ujian untuk naik kelas selanjutnya. Jadi itu ujian. Jadi bagi orang yang sedang dicoba, ya seharusnya senang dong, ya kan, karena dia sedang ada ujian gitu atas apa yang dia lalui, dia pelajari gitu kan. Tapi terkadang orang salah dalam melihat ini. Ada yang menganggap bahwa ujian itu adalah musibah gitu. Musibah itu hal yang berbeda gitu. Ujian dengan musibah itu berbeda. Itu berbeda. Musibah itu adalah terjadi karena kesalahan kita. Beda dengan ujian. Ujian diberikan kalau kita belajar. Karena kita belajar. Karena kita belajar terus diberikan ujian. Tapi kalau musibah itu diberikan karena kita salah. Artinya tidak ada di dunia ini musibah yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Pasti karena kesalahan kita. Jadi jangan nyalahin Tuhan gitu untuk orang-orang yang memang sedang musibah gitu kan. Justru kalau ada anak sekolah yang tidak diikut ujian kan itu musibah. Karena dia nggak akan diuji untuk naik kelas. Iya, itu musibah. Kenapa musibah? Ya karena mungkin absen dia nggak tercapai. Iya. Salah dia sendiri kan? Salah dia sendiri. Oh iya benar, analoginya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi jangan salah-salah memahami terkait antara ujian, cobaan dan musibah gitu kan. Dan biasanya pun musibah ini juga sebenarnya ada satu lagi, itu kejayaan dan kehancuran. Kehancuran ini bisa dipahami juga musibah, tetapi ini juga terkadang digilir gitu. Kalau musibah, ya musibah aja. Artinya ini kita anggap aja kejayaan dan kehancuran. Di dalam satu ayat itu disebutkan untuk kejayaan dan kehancuran itu memang digilir oleh Tuhan untuk kita. Jadi jangan bersedih ketika kita sudah di puncaknya tiba-tiba hancur gitu. Karena memang itu bergiliran. Berarti kita kena giliran itu. Dan nggak bisa lagi gitu. Namanya giliran itu nggak bisa lagi gitu kan. Dan di situ Tuhan hanya minta kita untuk mengambil pelajaran dan bersabar. Jadi setiap kehancuran yang terjadi di kita, Tuhan meminta kita untuk mengambil pelajaran. Mungkin yaitu untuk kesalahan yang kita buat, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bersabar gitu. Itu dia misalnya. Untuk bersabar. Karena ketika sudah hancur, berarti kita juga punya giliran untuk jaya lagi kan, berjaya lagi. Itu dia. Jadi jangan salah memahami bahwasanya semua ada hikmahnya. Semua ada pelajaran misalnya. Semua ada hikmahnya. Jadi setiap kita, yang namanya juga perjalanan, proses menuju naik tingkat itu pasti ada cobaan ya misalnya. Ada ujiannya. Artinya ada kejayaan, juga ada kehancuran, itu bergilir dan itu nggak bisa kita lari dari situ misalnya. Yeah. Oke, mungkin itu dia
pendapat Mister tentang cobaan tadi. Semoga membantu sobat Mister di luar sana yang ditanya tentang itu. Dan kalau ada benarnya, semoga bermanfaat. Dan kalau salah, ya namanya juga Mister Sok Tahu. Oke, terima kasih Mister. Masih di Mister Sok Tahu. Nantikan terus podcast kita selanjutnya. Terima kasih.